good morning Caleb. Welcome back with Teacher Destiana. Masih tetap di pembelajaran Bahasa Indonesia ya. Okay, Caleb. Before we start our lesson for today, let's pray. Our Father in heaven, we say thank you for your blessing. Now we want to start our lesson. Please bless us so we can understand our lesson for today. This is our prayer in the name of Jesus. Amen. Ya, Caleb. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita, ya, yaitu bagaimana menyajikan teks puisi. Kamu bisa buka buku kamu sekarang di halaman 79.d, ya, menyajikan teks puisi. Nah, dalam menyajikan sebuah teks puisi, kita dapat menyajikannya ke dalam dua bentuk, ya Caleb. Yang pertama dengan cara menuliskannya, lalu yang kedua dengan cara membacakan puisinya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita akan membahas cara penyajian menulis puisi dengan menggunakan teknik rangsang gambar. Jadi teknik yang paling mudah kita gunakan untuk membuat sebuah puisi itu adalah dengan menggunakan gambar. Bagaimana cara-caranya? Ya, kita akan bahas lebih lanjut ya. Coba kamu perhatikan di slide, Caleb. Langkah yang pertama, kamu tentukan dulu gambarnya. Ya, tentukan gambar yang akan kamu gunakan untuk membuat sebuah puisi. Nah, setelah kamu tentukan gambarnya, coba kamu pahami makna gambar itu sebenarnya apa. Kalau di buku kamu, kalau kamu perhatikan di halaman 80, aktivitas 7, di sana ada sebuah gambar seorang petani yang sedang mencangkul di sawahnya, ya. Jadi kalau kamu pahami makna gambar itu sebenarnya apa, kita anggaplah gambar itu yang akan kita gunakan untuk menulis puisi nanti. Coba kamu pahami makna gambarnya apa. Itu untuk langkah yang kedua ya. Nah, setelah kamu memahami makna gambarnya apa, kamu sudah dapat apa makna dari gambar tadi. Langkah yang selanjutnya adalah kamu tentukan kira-kira tema apa yang cocok untuk kamu angkat sesuai dengan gambar tersebut. Ya, tentukan temanya. Jadi tema ini fungsinya untuk memudahkan kamu menulis puisinya nanti ya nak. Jadi kamu tidak berpikiran bermacam-macam lagi, atau kamu tidak memiliki pemikiran di luar dari tema yang sudah kamu tentukan. Kemudian langkah yang keempat, daftarkan kata-kata yang berkenaan dengan gambar. Nah, tadi gambarnya ada di halaman 80. Nah, coba kamu daftarkan kata-kata apa saja yang berhubungan dengan gambar. Teacher kasih satu contoh, misalnya petani, sawah, padi, kemudian ada cangkul. Nah, keempat kata itu bisa kamu gunakan atau bisa kamu jadikan sebagai bahan referensi untuk menuliskan puisi kamu nanti. Ya. Kemudian langkah yang selanjutnya menyusun baris-baris puisi. Nah, tadi kan kita sudah tentukan 4 kata yang berkenaan atau berkaitan dengan gambar yang ada di halaman 80. Nah, untuk setiap baris puisinya itu kamu bisa gunakan satu kata dari kata yang sudah kita daftarkan tadi. Ya, misalnya kata yang pertama petani, itu bisa kamu susun di baris puisi yang pertama. Kemudian kata cangkul itu bisa kamu susun di baris kedua puisinya. Yang ketiga kata sawah itu bisa kamu susun di baris ketiga puisinya. Lalu yang keempat apa lagi? Kata apa tadi nak? Petani, cangkul, sawah, padi ya. Kemudian kata yang keempat padi itu bisa kamu masukkan atau kamu susun pada baris keempat puisinya. Jadi kata menyusun maksud teacher di sini nak, kalau bukan hanya katanya yang kamu masukkan ke sana ya, tidak. Tapi
kamu gunakan kata yang sudah terdaftar tadi menjadi baris puisi. Artinya kamu masih harus menambahkan kata-kata lain agar dia menjadi sebuah baris dalam sebuah puisi, ya. Kemudian yang terakhir, jangan lupa untuk menambahkan majas. Nah, kita kan sudah belajar majas ini fungsinya untuk memperindah kata-kata yang ada pada sebuah puisi. Jadi kalau kamu tidak menggunakan majas ketika kamu menulis sebuah puisi, maka percayalah, puisi yang kamu tulis, puisi yang kamu hasilkan itu akan kurang menarik, ya Kaleb. Jadi akan lebih menarik kalau dia menggunakan majas atau pelambangan. Artinya seperti ini. Misalnya nih, kamu ingin menunjukkan kata atau kamu ingin menyatakan kata api. Kamu tidak harus menggunakan kata api. Kamu tidak harus menggunakan kata aslinya pada baris puisi kamu, tetapi kamu bisa mengganti kata api menjadi kata jagoan merah, dan Teacher rasa itu lebih menarik dibandingkan kata aslinya api, ya. Maksud Teacher seperti itu ya nak, bisa dipahami ya Kaleb. Nah, ini adalah langkah-langkah menulis puisi dengan menggunakan teknik rangsang gambar, ya. Dan kalian perlu ingat Kaleb, akan lebih menarik jika sebuah tulisan atau sebuah karya tulis jika dilengkapi dengan gambar, ya. Ini cara penyajian yang pertama, menulis puisi. Kemudian yang kedua, membaca puisi. Nah, ketika kamu membaca puisi, Kaleb, ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan, ya. Yang pertama, ada pelafalan. Pelafalan adalah suatu proses atau usaha mengucapkan bunyi bahasa, ya. Jadi dia bisa suku kata, frasa, ataupun kalimat dengan jiwa dan sesuai dengan tema puisinya. Jadi ini sangat penting ketika kamu membaca sebuah puisi. Lalu yang kedua, intonasi dan tempo. Ini beda, antara intonasi dan tempo itu beda, ya. Kalau intonasi dia lebih identik kepada penyajian tinggi rendah irama puisi yang dibacakan. Sementara kalau tempo, ini ukuran cepat atau lambatnya pengucapan suku kata atau kalimatnya, ya. Berbeda ya antara intonasi dan tempo. Kalau intonasi tadi, kenapa kita harus menggunakan intonasi tinggi dan rendah ketika membacakan sebuah puisi? Jadi tujuannya agar puisi yang kamu bacakan itu kesannya tidak monoton. Selain itu juga bisa memperjelas penekanan pada kata tertentu, ya. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga ada sikap. Sikap. Ketika kamu atau seseorang membaca sebuah puisi, pembaca itu dituntut untuk menguasai puisinya, ya. Tujuannya apa? Agar ketika kamu tampil di depan membacakan sebuah puisi, kamu tidak akan gugup, dan sikap yang kamu tunjukkan itu harus sesuai dengan keinginan puisinya, ya. Lalu yang keempat, ada mimik dan gestur. Nah, berbicara tentang mimik dan gestur, Kaleb, ini tentunya berkaitan dengan ekspresi wajah dan gerak tubuh, ya nak. Ya, jadi seorang pembaca itu juga dituntut untuk memahami materi puisinya, ya. Bukan hanya memahami, tetapi juga mendalami dengan sungguh-sungguh agar mimik dan gestur yang dia tunjukkan ketika membacakan sebuah puisi itu dapat sesuai dengan puisinya, ya. Kemudian yang selanjutnya ada volume suara. Volume suara ini bukan berarti ketika membacakan puisi suara pembacanya itu harus kencang sekali, tidak ya Kaleb. Tetapi untuk volume suara ini lebih menekankan kepada teknik
penggunaan mikrofonnya ketika dia tampil di depan panggung atau di atas panggung untuk membacakan puisinya. Jadi ini sangat perlu diperhatikan. Tujuannya agar puisi yang nantinya kamu bacakan itu tidak terlalu pelan dan tidak terlalu keras, ya. Jadi untuk volume suara ini juga harus diperhatikan. Kemudian yang selanjutnya ada kelancaran dan kecepatan. Ini juga merupakan poin yang harus kamu perhatikan ketika kamu tampil di depan untuk membacakan sebuah puisi. Coba kamu bayangkan ketika kamu membaca puisi dengan terlalu cepat, maka otomatis pendengar itu akan sulit memahami isi puisinya, ya Kaleb. Tetapi jika kamu terlalu lambat membaca puisinya, itu juga akan membuat pendengar merasa jenuh, ya. Jadi terlalu cepat salah, terlalu lambat juga salah. Nah, oleh karena itu kecepatan dan kelancaran ketika kamu membaca sebuah puisi itu harus benar-benar diperhatikan, ya Kaleb. Ya Kaleb, ini merupakan materi kita terakhir untuk semester ini, ya. Jadi pelajari kembali nanti video-video pembelajaran yang sudah teacher berikan kepada kalian sebagai bekal kamu untuk final test nanti. Nah, untuk feedback kita hari ini, Kaleb, coba kamu cari satu gambar yang dapat kamu jadikan bahan atau referensi untuk menulis sebuah puisi. Jadi ini bisa kamu kirim ke WA teacher. Oke, Kaleb. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat ya buat kalian, nak. Tetap jaga kesehatan dan tetap berdoa. Semangat, Kaleb. Thank you.